Assalamualaikum, Pak Itu Rahman. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan baik-baik saja Bu dan sehat. Bagaimana perasaannya hari ini, Pak? Tetap semangat ya, Pak ya? Iya, saya masih semangat Bu. Rencana hari ini Bapak akan melaksanakan proses coaching ya, Pak? Iya. Jadi rencana saya hari ini melaksanakan coaching dengan Pak Fatur Rahman. Saya sudah membuat janji ya di tempat ini juga waktunya hari ini. Bapak sudah membuat janji tadi dengan Bapak. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan? Tentu ya saya mempersiapkan ya jadi beberapa pertanyaan berbobot mungkin dan juga nanti menggali masalah. Dari persiapan-persiapan yang sudah Bapak siapkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi mungkin ketiganya ya untuk kompetensi ini. Jadi untuk kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, apakah ada kompetensi yang ingin Bapak fokuskan? Mungkin yang lebih fokus untuk kehadiran penuh ya. Berarti Bapak ingin lebih memfokuskan pada kehadiran penuh. Nah, dari observasi kita hari ini yang akan nanti Bapak lakukan dengan siapa, Pak? Dengan Pak Fatur. Dengan Pak Fatur, harapannya apa nih, Pak? Harapannya nanti semua prosesnya berjalan lancar coachingnya. Terus Pak Fatur nanti bisa menemukan solusi dari mungkin dari apa yang ingin saya sampaikan. Ini kebetulan Pak Fatur juga ada di sini. Ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu. Maaf ini Pak ya, sebelum Bapak melangsungkan proses coaching, Ya. saya minta izin untuk tetap berada di sini mengamati proses coachingnya. Ya, silahkan Bapak. Ya. Nah, selamat pagi Pak Fatur. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Cuman akhir-akhir ini saya agak galau Pak. Oh, galau. Kira-kira nih dalam pertemuan kita ini apa yang ingin Pak Fatur bicarakan? Salah satu yang menjadi pikiran saya beberapa hari ini itu pembelajaran di kelas itu terasa anak-anak itu menganggap pembelajaran itu membosankan. Membosankan. Kemudian jadi apa ya, anak-anak tuh kurang bersemangat belajar. Jadi mungkin Pak Fatur hal ini membahas tentang masalah kelas Pak Fatur yang mungkin sekarang membosankan dan mungkin agak malas ya lah. Ya, anak-anak terlihat agak sedikit malas. Iya. Kalau ada skala 1 sampai 10, kira-kira posisi sekarang ini ada di skala berapa kira-kira Pak Fatur? Kalau ada di skala 5 lah Pak. 5? Iya. Oh iya. Kayak anak didik nih kurang semangat dia. Kurang semangat. Apalagi kalau udah jam-jam siang gitu Pak. Iya, di siang ya. Kalau mau ditingkatkan nih, kira-kira mau berapa kira-kira Pak Fatur? 8 lah Pak. 8 targetnya dari jadi tadi sementara di posisi 5 ya, mau target ke 8. Nah, kira-kira untuk mencapai target 8 tadi apa yang bisa Pak Fatur mungkin dari potensi Pak Fatur atau kekuatan dari mencapai tujuan tadi, kira-kira apa yang bisa Pak Fatur tingkatkan nih? Apa ya Pak? Kemungkinan ya anak-anak kelas saya itu lebih suka bermain mungkin Pak. Bermain. Ya, masih suka bermain lah dalam belajar. Jadi kemungkinan kalau dari tadi ada hambatan ya dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira selain bermain itu apa lagi hambatannya kira-kira Pak Fatur? Anak-anak itu kurang fokus, lebih sering bermain. Kemudian dalam hal pemahaman itu kadang kurang tanggap. Mungkin lebih banyak bermain. Ya.
kira-kira ada gak kira-kira ya, mungkin Pak Patur mungkin ada terbersit mungkin solusi dari kegiatan yang tadi anak-anak suka bermain, tidak fokus, kira-kira ada gak sesuatu yang bisa Pak Patur munculkan, mungkin itu ide apa ini? Salah satu caranya bisa kita masukkan bermain sambil belajar ya Pak. Permainan ya, Jadi permainan jadi, mungkin sambil belajar sambil bermain lah nanti anak-anaknya seperti itu. Jadi dikombinasikan antara permainan dan permainan dan belajar. Iya. Mungkin nanti ya, Pak Patul akan memprioritaskan permainan dalam pembelajaran. Kira-kira kapan nih Pak Patul bisa mulai melaksanakan mungkin ada tadi permainan dalam Dalam pembelajaran? waktu dekat, mungkin mulai Senin ini Pak. Senin. Ya. Kalau targetnya kayak gimana Pak Patur? Mungkin target tadi kalau ada tadi dengan permainan tadi bisa mungkin sampai berhasil dengan sesuai tujuan tadi. Kira-kira targetnya sampai berapa kira-kira? Tadi kan target di awal sudah delapan, ya. Kemudian mungkin beberapa rencana yang akan saya susun ya, menyiapkan skenario-nya ya, skenario permainannya. Kemudian tapi ibarat permainan itu tetap mencapai tujuan pembelajarannya nyampe. Artinya nanti permainan tersebut akan disinkronisasikan dengan rencana pembelajaran Pak Iya. Patur ya. Jadi ibarat peserta didik itu lebih aktif lah, jadi kan minatnya tumbuh, minatnya jadi dalam belajar ia lebih antusias lah mengikuti pembelajaran. Oh, iya. Seandainya nanti sudah mungkin nanti mulai melaksanakan rencana, kira-kira bagaimana nih komitmen Bapak untuk melaksanakan jadi rencana Bapak tadi yaitu tadi tentang membuat permainan sekaligus belajar. Jadi sebelum membuat permainan tadi, saya akan belajar banyak mengenai cara-cara mengelola kelas. Salah satunya dengan bermain tadi. Jadi bisa belajar dari YouTube, bertanya dengan teman, dan lain sebagainya. Jadi itu yang fokus utama yang akan saya terapkan. Kemudian nanti akan saya laksanakan di kelas dalam waktu secepatnya yang mulai dari hari Senin nanti. Jadi Pak Patur mungkin nanti akan mulai berkomitmen dengan manajemen kelas yang baik ya, dengan membuat tadi RPP yang sekaligus di dalamnya ada permainan. Kira-kira nanti siapa yang bisa membantu Pak Patur dalam menjalankan rencana Bapak Patur sendiri? Pertama ya kepala sekolah, Kepala sekolah. atau rekan sejawat. Kemudian yang paling dekat itu guru kelas 5. Mungkin bisa juga kolaborasi lah dengan guru kelas 5 untuk melaksanakan permainan. Dari pembicaraan kita tadi, kira-kira apa yang kita dapatkan hari ini Pak Patur yang bisa Pak Patur simpulkan? Dari pertemuan hari ini saya dapat simpulkan ya, jadi kelas yang membosankan, kelas yang tidak menarik itu dapat diselesaikan atau salah satu solusinya dengan membuat perencanaan yang tepat. Kemudian perencanaan tersebut menerapkan nanti ada permainan sambil belajar. Jadi nanti anak-anak itu akan lebih fokus lah dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana perasaannya Pak Patur setelah kita ada pembicaraan tadi tentang masalah yang dihadapi, sekarang sudah tadi menemukan solusinya yaitu tadi lakukan permainan dalam pembelajaran atau dari rencana pembelajarannya RPP dan juga tadi manajemen kelas. Bagaimana? Apakah Pak Patur rasa lebih lega tuh? Lebih lega Pak. Jadi setelah proses coaching ini saya akhirnya mendapat solusi yang sebelumnya itu mungkin kurang saya pikirkan dalam mengelola atau meningkatkan minat siswa dalam belajar. Ya, betul sekali Pak Patur. Ya, saya rasa sudah cukup waktunya. Ada apa yang ingin disampaikan lagi Pak Patur? Sudah habis Pak, ini Iya. kebetulan nih saya mau ada kesibukan lain. Ya. Terima kasih Pak Patur. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ya, Pak Baitur, Ya. saya sudah memperhatikan tadi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Baitur dengan Pak Fatur Rahman.
Nah, setelah melaksanakan coaching ini bagaimana perasaannya, Pak? Saya merasakan ada tadi tercapainya tentang kehadiran penuh ya dari Pak Tur, dapat menjelaskan tentang apa yang dihadapinya, dan juga dia tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya tentang pembelajaran yang sudah agak jenuh di kelas dengan cara tadi permainan di dalam pembelajaran. Mungkin nanti bisa dengan manajemen kelasnya juga sekaligus tadi. Iya, berarti menurut Bapak coaching hari ini sudah berhasil ya, Pak ya? Ya, menurut saya sudah cukup berhasil lah, sesuai dengan alur tirtanya tadi. Iya. Nah, menurut Bapak tadi sudah berhasil. Kira-kira indikator keberhasilan itu Bapak anggap sudah tercapai itu gimana ya, Pak? Untuk indikator keberhasilannya mungkin dari percakapan kami tadi ya, coaching kami tadi, Pak Patur dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu menggunakan mungkin tadi masukkan dalam permainan dalam pembelajaran sehingga siswanya lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran. Dari hasil percakapan yang Bapak lakukan tadi ada beberapa sedikit catatan ya, Pak ya. Ya. Saya catat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah berjalan bagus, lancar, santai. Bapak bisa fokus pada masalah. Bapak juga bisa mendengarkan dengan baik, berada pada permasalahan yang disampaikan oleh si coach tadi. Bapak juga bisa membantu si coach untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, kira-kira dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan, mana lagi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lebih dari? Untuk tadi kan kami sudah bisa melaksanakan kompetensi untuk kehadiran penuh ya. Nah, namun nanti kalau saya untuk kedepannya mungkin saya ingin lebih ke kompetensi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa membuat yang coach atau guru nanti bisa lebih menggali apa yang ingin dia tingkatkan lah. Jadi kan kita sebagai supervisor bisa coaching bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, kiranya cukup sampai di sini dulu ya, Pak ya. Cukup sekian hari ini observasi yang saya lakukan. Terima kasih banyak atas waktunya. Bapak sudah mau bekerja sama dengan Sama-sama, saya. Bu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pastor. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat Pak Pastor? Alhamdulillah, semangat terus Pak. Rencana kita hari ini melaksanakan coaching. Jadi sudah ada rencana mungkin yang sudah dipersiapkan. Ya, saya hari ini rencananya mau coaching sama ibu ini. Sebelum coaching kami sudah beberapa kali berdiskusi lah. Jadi sudah ditetapkan waktu hari ini. Jadi waktunya hari ini di tempat ini. Dari persiapan tadi, apa kompetensi yang akan dikembangkan? Sebenarnya kita tahu ada 3 kompetensi ya yang perlu dikuasai oleh seorang coach. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mengenai mendengarkan secara aktif. Jadi Pak Pastor mau mengembangkan kompetensi sedang penuh, terus pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Kira-kira kompetensi apa yang nanti difokuskan untuk dalam coaching ini? Sebenarnya sebagai seorang coach ya, ketiga kompetensi memang harus difokuskan. Jadi nanti dalam proses coaching itu ketiga kompetensi diharapkan
mampu saya munculkan dalam proses coaching bersama. Oke. Kira-kira nih apa harapan dari observasi kita nanti rekan-rekan bersama ini? Harapan saya coaching berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Kemudian Ibu Rini nanti akan mendapatkan solusi atas permasalahan. Ya. Oke, saya sudah ada janji. Silakan Ibu Rini. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Rini. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Hari ini baik-baik saja. Kalau kabar Bapak gimana? Alhamdulillah. Dengar-dengar nih ada masalah apa? Iya, Pak. Saya itu kan sekarang ngajar di kelas 1. Nah, di kelas itu saya memiliki seorang anak murid yang setiap hari selalu nangis, Pak. Dia selalu nangis kalau ingin ditinggal oleh orang tuanya pulang. Nah, dia ini maunya anaknya ini ingin ditemui sama orang tuanya. Nah, tapi kalau mau pulang orang tuanya dia selalu nangis. Itu setiap hari Bu? Iya, Pak, setiap hari. Kemudian apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau sampai saat ini yang saya lakukan cuma memberi nasihat sama anaknya, memberikan motivasi supaya tetap belajar, tinggal dibiarkan oleh orang tuanya pulang. Tapi tetap selalu menangis, Pak. Jadi belum ada perubahan Bu? Iya, Pak. Sampai saat ini belum ada perubahan. Jadi kondisi ideal yang ingin dicapai itu sebenarnya kelas ideal yang menurut Ibu ingin dicapai. Kalau saya ingin anak itu bisa mandiri. Maksud saya dalam mandiri di sini, anak mau belajar sendiri di dalam kelas, bergaul dengan temannya tanpa ada dipantau oleh orang tuanya. Menurut Ibu, ibaratnya diberi skala lah, si anak nih dari 1 sampai 10 di posisi berapa? Mungkin masih di posisi 5 ya. Jadi harapan Ibu setelah coaching ini atau setelah terjadi pembelajaran yang mungkin nanti sudah berhasil ada di posisi berapa Bu? Saya maunya paling tidak anak sudah berada di posisi 8. Dengan harapan tadi dia mau belajar sendiri tanpa adanya orang tua, bisa akrab lah dengan teman-teman. Jadi dari posisi 5 nanti ke posisi 8. Hal-hal yang sudah Ibu lakukan mungkin sebelum-sebelumnya ada yang sudah berhasil gitu. Untuk saat ini karena anak masih menangis, jadi saya anggap dan saya lakukan belum berhasil. Terus rencana ke depannya Bu? Rencana ke depan saya memang ada punya rencana, Pak, ya. Yang pertama saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dengan misalnya dengan menciptakan pembelajaran dengan permainan. Oh iya. Dengan permainan yang beragam, dengan menghias kelas dari hasil kreativitas anak itu sendiri. Ada rencana lain Bu, selain itu yang harus diterapkan? Rencana lain yang diterapkan ada, misalnya nanti saya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Dari dua pilihan tadi, pertama ingin melaksanakan pembelajaran yang kreatif lah dalam bentuk permainan, kemudian yang kedua pembelajaran sosial emosional. Dalam waktu-waktu dekat ini kemungkinan yang akan Ibu laksanakan itu yang mana? Kemungkinan yang bisa saya laksanakan dengan cepat itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman. Jadi dengan proses pembelajaran yang diolah dengan permainan yang menarik, yang beragam, juga dengan menghias kelas. Jadi sekarang Ibu sudah mendapatkan solusinya Bu.
bisa disimpulkan Bu dari pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah Pak ya, setelah kita berbincang-bincang sedikit hari ini, saya bisa sedikit mendapatkan pencerahan atas masalah saya. Saya bisa menangani anak yang menangis di dalam kelas itu dengan menciptakan lingkungan belajar yang memang dengan oleh anak itu sendiri, sehingga dia bisa mandiri, mau ditinggal oleh orang tuanya dan tetap belajar dengan temannya, misalnya dengan bias kelas, dengan menciptakan pembelajaran ya apa disesuaikan ya disesuaikan diharapkan dengan bentuk permainan. Nanti dalam pelaksanaan itu siapa yang bisa membantu itu dalam penerapan? Dalam penerapannya karena ini anak kelas 1 Pak ya, mungkin saya tetap membutuhkan peran orang tua di sini, karena kan kreativitas itu tidak mungkin anak bisa membuat sendiri tanpa bantuan orang tua. Jadi nanti saya tetap meminta bantuan dengan orang tua dan anak itu sendiri. Terima kasih Bu. Oke. Mungkin Ibu sudah mendapatkan solusi. Ada hal lain Bu yang ingin disampaikan? Kira ini cukup itu saja Pak. Ya. Oke. Bu mau beraktivitas kembali ya. Iya, sama-sama Bu. Bagaimana Pak Fatur perasaan setelah merasakan coaching tadi Bu? Saya merasa senang ya bisa membantu teman. Kemudian saya merasa alur Tirta sudah mulai saya mungkin ada beberapa kekurangan lah. Itu wajar. Menurut Bapak nih, kira-kira apa alasan yang menurut Bapak yakin kalau proses coaching tadi tercapai? Nah, jadi coaching tadi menurut saya itu sudah berhasil karena kesimpulan dan solusi-solusi itu langsung diberikan oleh Ibu Rini sendiri, bukan saya yang memberikan solusi. Jadi saya amati tadi ya dari obrolan Bapak dan Ibu sudah berjalan baik dan santai, dan juga tadi menemukan solusi sekaligus umpan balik ya, tadi solusinya yaitu melakukan permainan dalam pembelajaran dan juga pada kolaborasi nanti dengan antara guru dan orang tua. Kalau tadi kita melihat untuk potensi yang dikembangkan Bapak tadi bagaimana? Kalau dari kegiatan coaching tadi ya, kemungkinan yang masih perlu saya kembangkan itu mengenai membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi bagaimana kita membuat pertanyaan sehingga si coaching atau Ibu Rini tadi bisa berpikir lebih dalam mengenai permasalahan dan mencari solusi sendiri atas permasalahan. Jadi baik sekali ya, artinya kalau dari kita di coaching tadi bisa menemukan dari masalahnya dan langsung bisa mencari solusinya, nah, sehingga bisa dapat menemukan permasalahan yang dapat diatasi. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Fatur. Sama-sama Pak. Sebelumnya terima kasih ya. Iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diobservasi pada hari ini. Terima kasih Pak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Bapak, kabar saya hari ini baik saja. Gimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga. Masih semangat Bu? Insya Allah tetap semangat Bapak. Rencananya hari ini ingin melaksanakan coaching ya, benar Bu? Iya Pak, rencananya hari ini sudah janjian dengan Pak Baitur Rahman akan melaksanakan coaching hari ini di sini di jam ini juga. Kemudian sebelum melaksanakan coaching, persiapan apa yang sudah dilakukan? Persiapannya sudah melaksanakan janji tadi akan melaksanakan coaching di sini, dan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nanti yang akan diajukan kepada Pak Baitur Rahman. Dari persiapan yang sudah dilakukan tadi, dari agenda pertemuan, kemudian menyiapkan
pertanyaan. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yang nanti akan saya observasi itu bagaimana? Ini Pak, seperti yang kita ketahui ya Pak, sebenarnya kan ada 3 kompetensi yang akan dimunculkan dalam melaksanakan coaching. Yang pertama itu kompetensi mendengarkan aktif, yang kedua kompetensi kehadiran penuh dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi fokus kompetensi yang ingin jalankan pada hari ini fokusnya gimana? Sebenarnya kalau bisa harus fokus ke tiga Pak ya, tapi nanti yang lebih utama itu tentang kehadiran penuh dan umpan balik dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nah, harapan Ibu setelah dilaksanakan proses coaching itu dari observasi yang akan saya laksanakan nanti, harapan terbesar itu apa? Harapannya nanti proses coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Baitur Rahman itu berjalan dengan lancar, dan nantinya juga saya berharap Pak Baitur Rahman bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi Pak. Itu ada bagaimana? Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya mohon izin ya tetap berada di sini. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Baitur Rahman. Waalaikumsalam Bu Rini. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, hari ini cuacanya mendukung ya Pak ya untuk Ya. kita melakukan praktek coaching. Betul sekali Bu, cuacanya sudah cukup cerah. Ya. Kemarin kita sudah buat janji pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Iya, kan saya tadi sudah bertanya dengan Rencana pertemuan kita kali ini membicarakan soal apa Pak? Rencana kali ini saya ingin membicarakan tentang kelas saya Bu, yaitu kelas saya ini siswa-siswa saya kurang fokus dalam pembelajaran. Jadi karena di kelas saya itu sementara saya kelasnya digabung ya Bu, jadi karena sekolah kami mengalami renovasi, yang akhirnya kami bergabung dulu satu tempat, satu ruangan di kelas 3. Tentu karena bergabung ini akibatnya kan siswa kurang fokus ya, jadi kalau ada suatu kegiatan yang berbeda antara guru yang kelas yang satu dengan sebelahnya, yang mengakibatkan kadang-kadang mereka saling ibarat tuh mengganggu lah, atau kalau ibarat ada perbedaan jamnya kan, jadi kalau ada yang kegiatan yang satu mungkin aktif menggunakan media atau akhirnya anak yang lain tuh hilang fokus Bu. Iya, berarti situasi sekarang ini sekolah di kelas Bapak itu kurang fokus dalam pembelajaran. Ya, Karena dengan kondisi adanya rehab bangunan, maka kelas itu terjadi penggabungan kelas. Jadi pada saat proses pembelajaran satu kelas, suara kelas yang lain kedengaran di kelas Bapak. Jadi mengganggu konsentrasi dalam pembelajaran. Iya, sangat mengganggu Bu. Pak. Nah, kalau misalnya kita adakan rentang nilai ya Pak ya, dari rentang 1 sampai rentang 10, kira-kira posisi sekarang ini berada di rentang berapa Pak? Untuk saat ini rentangnya mungkin baru 6 Bu. Mungkin itu kalau dihitung persennya kan baru ya 60%-nya lah konsentrasi, yang sisanya mungkin tidak konsentrasi, kadang-kadang suka ibarat nimbrung lah ke sebelah. Jadi sekarang menurut Bapak sedang berada di posisi 6. Ya, 6. Karena kurang fokusnya tadi untuk belajar. Ya, betul sekali Bu. Kira-kira Bapak ingin meningkatkannya ke posisi berapa Pak? Kalau mau idealnya memang kita mau semua siswa fokus ya, artinya 100% fokus, maunya 10 sih. Tapi kalau ibarat target sementara nih mungkin 8 atau 9 ya Bu ya.
Kira-kira untuk mencapai posisi tersebut, apakah ada potensi atau kekuatan yang ingin Bapak capai? Ada yang ingin mencapai nilai itu, apa yang sudah Bapak lakukan? Karena untuk sementara ini masih dalam ruangan yang sama dengan rombel yang berbeda, akhirnya kan nanti kita ada inginnya maunya kolaborasi Bu, kolaborasi. Jadi mungkin kalau ibarat dalam pembelajaran ada kegiatan yang menyatukan antara dua kelas tersebut walaupun masih berbeda kelas antara kelas 3 dan kelas 6. Jadi kalau mungkin dari saya menggunakan media pembelajaran, menggunakan LCD kan mungkin jadi kelas sebelah pun juga bisa diikut sertakan sehingga masing-masing siswa semuanya ibarat fokus lah dalam pembelajaran. Tapi kita perlu kolaborasi dulu antara guru kelas 3 dan guru kelas 6. Ya, berarti Bapak rencananya ingin mengadakan kolaborasi Ya betul. dua kelas yang digabung tadi. Nah Bapak, pada saat Bapak ingin melaksanakan kolaborasi dengan dua kelas tadi, apakah ada hambatan atau gangguan yang mungkin Bapak rasa dalam mencapai tujuan menjadi level yang ke-8 tadi Pak? Gangguannya mungkin lah karena tadi ada perbedaan jenjang ya antara kelas siswa kelas 3 dan kelas 6 tuh ada perbedaan jenjang dari karakter dari siswa tersebut yang mungkin nanti siswa yang ini bisa ibarat tidak cocok dalam mereka berkomunikasi. Itu mungkin aja gangguannya sih. Karena jauhnya perbedaan kelas, jenjang Ya, kelas jenjang Pak, kelas ya. Jadi umur mereka itu tidak mengganggu, mungkin satu siswa masih mungkin suka yang bermain, kelas 6 mungkin sudah kurang mulai bermainnya, tapi kan agak terganggu dengan mungkin kelas 3 ini masih suka bermain. Yang kelas 3 memang karakternya masih suka bermain, sedangkan kelas tinggi itu kita sudah fokus untuk belajar. Ya, betul. Nah, kira-kira menurut Bapak ada tidak solusi untuk tetap memfokuskan anak ini belajar meskipun jenjangnya tadi berbeda? Maksudnya solusi untuk melakukan kolaborasi tadi Pak? Jadi kalau ibarat ada rencana saya mungkin dalam minggu ini saya selain juga berkolaborasi tadi dengan guru kelas 3, saya juga mau mengadakan pembelajaran di luar kelas karena kebetulan untuk siswa kelas 6 ini kan untuk materinya kegiatan-kegiatan praktek ya, seperti kegiatan materinya masalah tumbuhan sama perkembangbiakan tumbuhan ya. Jadi ada tumbuhan yang secara vegetatif buatan dan alami ini kan langsung dipraktikkan di luar kelas seperti mencangkok, mengenten. Nah itu kegiatan tuh memang tidak bisa kan kami bergabung dengan kelas 3, tapi kami langsung ibarat di luar kelas. Juga ada kegiatan seperti kegiatan yang seni budaya ya, jadi kegiatannya seperti membuat batik secara ekoprint tuh kemarin juga harus keluar kelas karena kegiatan itu jenis-jenis memukul kan, itu sangat mengganggu mungkin bagi kelas 3 saat pembelajaran. Namun kalau nanti pembelajaran memang tidak di luar kelas, bisa aja nanti mungkin berkolaborasi seperti tadi, berkolaborasi dengan kelas 3 mungkin dalam kegiatan ice breaking mungkin, supaya waktu ice breaking itu kan tidak cuma dari siswa kelas 6 yang ice breaking, kelas 3 pun mungkin mau juga mereka ice breaking kan. Jadi supaya tidak mengganggu saat di pembelajaran mungkin berkolaborasi dengan guru kelas 3 mengadakan ice breaking yang bersama-sama. Ya, jadi rencananya Bapak akan mengadakan ice breaking yang dikolaborasikan antara dua kelas tadi, dan untuk pembelajaran Bapak rencananya juga akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Ya betul sekali. Apakah ada lagi rencana lain Pak selain itu? Sebenarnya ada rencana sih, tapi karena ini kegiatannya mungkin kalau dengan mapel yang lain mungkin seperti penjaskes ya, itu kan perlu kalau memang kegiatan mereka harus keluar dari sekolah, biasanya saya tuh langsung ikut serta berkolaborasi dengan guru penjaskes pergi atau ibarat tuh membantu lah dalam proses mereka berangkat sampai datang dan pulangnya itu biasanya ikut membantu. Dari rencana-rencana Bapak tadi, kira-kira prioritas utama yang akan Bapak lakukan di mana Pak?
Kalau prioritas utamanya mungkin tadi ya pembelajaran di luar kelas deh. Ya, cuman untuk mapel-mapel tertentu aja ya tadi kalau memang harus pembelajarannya yang menggunakan video ya terpaksa gabung ya dengan kelas 3 asal nanti sesuai lah materi pembelajarannya. Ya, berarti nanti disesuaikan dengan materi Pak. Ya, betul sekali. Kalau mungkin materi untuk praktek bisa dilakukan di luar kelas. Kalau untuk menggunakan video tetap dilakukan di dalam kelas. Kapan nih Pak rencananya mulai melaksanakan rencana tadi? Kalau bisa secepatnya sih Bu, mungkin mulai besok saya mungkin sudah mulai merencanakan materi yang sesuai dengan pembelajarannya nanti. Iya. Secepatnya akan Bapak laksanakannya. Kalau ukuran keberhasilannya nih Pak, targetnya seperti apa? Kalau mau targetnya sih siswanya nanti bisa fokus dan pembelajaran, artinya kan nanti kalau kita mengadakan evaluasi mereka bisa menghasilkan hasil yang bagus lah dalam hasil pembelajarannya. Menurut Bapak ada gangguan ya Pak dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau menurut Bapak ada gangguan, bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan tersebut? Untuk yang pembelajaran di luar kelas tadi mungkin ada gangguannya ya. Jadi biasanya kemarin kalau keluar kelas ini kan pertama kita harus mengontrol siswa sesuai dengan instruksi ya. Instruksinya harus memang jelas bahwa kalau memang kegiatannya tempatnya di mana, waktunya itu kapan, kita sudah instruksikan. Jadi ke tempatnya di mana supaya siswa tidak kesana kemari lah, agar tidak membahayakan mereka kan. Kalau kegiatannya mungkin kalau bisa ya di sekitar sekolah saja. Nah, berarti kita tetap mendampingi kegiatan siswa ya Pak? Iya betul. Siswa kita arahkan sesuai dengan instruksi kita. Untuk melaksanakan rencana tersebut, komitmen apa yang kira-kira akan Bapak lakukan? Untuk komitmen ya kami berusaha sesuai dengan rencana yang awal bahwa pembelajaran nanti untuk yang karena ini gabung mungkin nanti kita untuk kegiatan-kegiatan luar seperti demonstrasi atau praktek itu mengerjakannya mungkin di luar kelas atau di ruangan yang berbeda. Tapi kalau kegiatannya memang harus memasukkan di dalam kelas ya nanti berkolaborasi dengan siswa di guru yang tadi guru kelas 3 yang saya ikut sementara. Berarti tetap ada rencana Pak ya? Iya betul. Kira-kira pada saat Bapak melaksanakan kegiatan kolaborasi dengan siswa yang kelas lain tadi datang melaksanakan praktek di luar ruangan, siapa yang bisa membantu Bapak dalam pelaksanaan rencana tersebut? Tentu kalau untuk membantu ya saya sudah minta bantuan sama Bapak Kepala Sekolah bahwa untuk kegiatan kelas 6 yang berupa praktek tentu saya minta izin dulu ya, bahwa kegiatan ini tentu dilaksanakan di luar kelas. Intinya harusnya ibarat dari nanti orang kepala sekolah tentu harus kita dampingi siswa, jangan sampai siswa ditinggalkan dalam kegiatan tersebut. Tentu kalau ibarat nanti juga pembelajarannya di dalam kelas bisa berkolaborasi juga, minta bantuan sama guru kelas 3 agar bisa mengkondisikan kelas masing-masing kan, walaupun nanti dalam satu ruangan nanti bisa kami saling mengontrol siswa kami agar fokuslah dengan materi kami. Berarti tetap Bapak minta bantuan tadi dengan orang tua dan juga dengan kelas yang berkolaborasi tadi. Iya betul. Iya Pak. Nah, sampai di sini percakapan kita Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari hasil percakapan kita kali ini? Yang bisa simpulkan ya dari percakapan kita ini sekarang untuk memfokuskan siswa kelas 6 dan mungkin siswa kelas 3 pun juga sama agar siswa terfokus yaitu melaksanakan pembelajaran mungkin yang bisa di luar kelas atau di dalam kelas dengan cara berkolaborasi, intinya seperti itu. Dan juga mungkin perlunya pendampingan saat pembelajaran di luar agar siswa tidak pecah lah konsentrasinya juga, walaupun luar juga bisa pecah konsentrasi siswa itu tersebut. Jadi kita memfokuskan konsentrasi siswa tadi Pak ya. Iya betul. Ya. Kiranya sampai di sini percakapan kita Pak. Apakah ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Saya bisa memperoleh mungkin masukan-masukan
yang bisa nanti ulun bisa pikirkan ya, bisa untuk direncanakan tadi agar dapat terrealisasi. Bagaimana perasaannya nih Pak? Alhamdulillah menjadi lebih lega dan lebih senang nanti. Iya. Kiranya sampai di sini dulu ya Pak ya percakapan kita. Nanti kalau ada waktu minggu depan mungkin saya akan kesini lagi. Bagaimana kalau kita bincang-bincang lagi? Dan saya ingin menanyakan sekali nih Pak, bagaimana hasil pelaksanaan dari rencana Bapak ini? Bagaimana Bapak siap? Iya, saya siap, setuju Bu. Ya, terima kasih Bapak. Iya, assalamualaikum Pak. Ya. Baik Bu, dari kejadian atau kegiatan coaching tadi, bagaimana perasaan yang Ibu rasakan setelah coaching? Kalau menurut saya percakapan proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar Pak ya. Jadi percakapan tadi sudah berjalan dengan lancar. Indikator keberhasilan yang Ibu anggap tercapai itu apa? Saya anggap proses coaching tadi berjalan lancar karena Pak Baitur sendiri bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Ya, jadi saya lihat tadi dari awal Ibu sudah merasakan menerapkan kompetensi inti dari coaching, kehadiran penuh, ya, kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan menurut Ibu tindakan atau rencana berikutnya, indikator apa yang ingin dikembangkan? Pada 3 kompetensi tentang coaching itu ya Pak, mungkin yang akan saya kembangkan nanti tentang bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang coaching ini bisa dengan mudah menemukan solusinya sendiri. Saya bisa mengarahkan dengan baik pada si coach tadi. Mungkin itu ya yang jadi kesimpulan coaching atau observasi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak, saya juga ucapkan terima kasih Bapak sudah membantu saya. Selesai.